Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gildian Rahadian Wahyudin, mahasiswa UICM Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan sub dari bab penganggaran perusahaan, yaitu anggaran produksi dan lain item budgeting. Apa sih itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakupi rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi yang akan dilakukan. Dan anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah suatu proses kegiatan membuat produk di perusahaan. Sekarang tujuan anggaran produksi. Dalam anggaran kegiatan, anggaran produksi pasti memiliki tujuan untuk setiap perusahaan. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan. Yang kedua, yaitu menjaga tingkat persediaan barang, jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menepati harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, ya untuk kegiatan jual beli gitu. Jadi anggaran produksi itu akan tetap lancar. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan barang yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. Jadi kalau dalam istilah barunya itu restock gitu ya. Jadi ada stok-stok, misalkan kalau membeli barang A, pas di perusahaan itu sudah tersedia gitu. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Dilanjut, sekarang adalah fungsi anggaran produksi. Untuk fungsi anggaran produksi adalah untuk menciptakan tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Yang ketiga, untuk menguasai pasar tertentu. Yang keempat, untuk mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang untuk perusahaan. Begitupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor itu rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan mempengaruhi anggaran produksi. Bahan baku termasuk teknik transportasi dan penggudangan. Jadi di anggaran produksi itu yang mempengaruhi itu ada bahan baku. Bahan baku itu termasuk angkut mengangkutnya atau transportasi, terus penyimpanan di gudang juga itu memakan biaya. Yang ketiga ya, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Dan yang terakhir, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk teknologi yang digunakan. Ketika kita tidak mempunyai kapasitas pabrik yang tidak mumpuni dan juga peralatan pabrik yang tidak sesuai, maka akan mempengaruhi terhadap anggaran-anggaran produksi. Selanjutnya yaitu kebijakan penyusunan. Dalam menyusun anggaran produksi terdapat 3 kebijakan, yaitu kebijakan yang pertama ya, kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan barang yang dibiarkan mengembang. Jadi tingkat produksi dengan tingkat persediaan barang yang dibiarkan mengembang. Yang kedua, kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat persediaan barang dengan tingkat produksi yang dibiarkan mengembang. Tadi produksi ke persediaan, sekarang mah persediaan ke produksi, jadi persediaan. Yang ketiga yaitu campuran kebijakan yang merupakan kombinasi dari kedua kebijakan tersebut di atas. Menurut kebijakan ini, baik tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berfluktuasi. Rumus jumlah produksi. Seperti yang tertera di samping, jumlah penjualan ditambah persediaan akhir mendapatkan hasil barang yang tersedia dikurangi persediaan awal. Mendapatkan hasil jumlah yang harus diproduksi. Langkah-langkahnya itu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.
Seperti contoh, diharapkan bahwa 60 unit barang A akan berada di tangan perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama satu periode direncanakan 100 unit, sedangkan persediaan akhir diperkirakan 40 unit. Sehingga perusahaan harus memproduksi barang A sebanyak 80 unit. Dengan perhitungan sebagai begini. Penjualan itu kan 100 unit. Persediaan akhir 40 unit ditambahkan 140. Jadi kebutuhannya itu adalah 140. Sementara di gudang ada persediaan awal 60. Berarti kita harus memproduksi 80 unit. Seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu line item budgeting. Line item budgeting adalah salah satu metode penganggaran sektor publik atau lebih dikenal dengan sistem penganggaran tradisional. Ciri utama dari line item budgeting adalah struktur anggaran bersifat line item yang didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan atau pengeluaran. Akibatnya, anggaran akan dibuat berdasarkan kebutuhan tahun lalu, kemudian dilakukan penyesuaian kecil. Tujuan utama line item budgeting adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi. Dari di line item budgeting mempunyai karakteristik bersifat incrementalism. Yang kedua, kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diusulkan. Yang ketiga, masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money, ekonomi efisien dan efektivitas. Yang keempat atau yang terakhir, penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Pasti ada keunggulan dan kelemahan pada line item budgeting. Yang pertama, keunggulan. Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. Yang kedua, lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Untuk kelemahannya, anggaran tradisional bersifat tahunan, jadi tidak kalau ngecek itu harus tahun per tahun. Yang kedua, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, pendekatan instrumental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang keempat, laba berorientasi pada input daripada output. Yang kelima, sekat-sekat antara departemen yang akan membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang keenam, perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran menerima dan pengeluaran sangat sedikit. Yang ketujuh, diabaikannya dengan pencapaian prestasi, realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Yang kedelapan, para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. Yang terakhir atau yang kesembilan, aliran informasi. Sistem informasi keuangan yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Cukup sekian presentasi anggaran produksi dan line item budgeting dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.